Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Hika, Hitung Fisika. Pada materi Hitung Fisika kali ini, kita akan membahas tentang materi massa jenis. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana melakukan perhitungan pada massa jenis. Sebelumnya, kita mengenal lebih dahulu definisi dari massa jenis. Ciri-ciri suatu zat dikatakan sejenis adalah memiliki massa jenis yang sama. Massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volume dari zat tersebut. Dari definisi ini, kita akan menggunakan rumus untuk massa jenis, yaitu massa jenis kita simbolkan dengan rho. Jadi di sini simbolnya rho, massa jenis, sama dengan massa dari zat dibagi dengan volume dari zat. Rho adalah massa jenis, M massa zat, V volume zat. Nah, di dalam kasus massa jenis kita nanti akan mengenal dua model satuan yang akan sering kita jumpai, yaitu satuan kilogram per meter pangkat 3 dan satuan gram per sentimeter pangkat 3. Jadi, jika massa jenis menggunakan satuan kilogram per meter pangkat 3, maka massa zat harus kita konversikan dalam satuan kilogram, volume zat harus kita konversikan dalam bentuk satuan meter pangkat 3. Jika massa jenis zat yang kita kerjakan menggunakan satuan gram per sentimeter pangkat 3, maka massa dan volume harus kita konversi ke dalam satuan yang sesuai, yaitu gram dan sentimeter pangkat 3. Jadi ini kita perlu perhatikan banget pasangan satuan yang akan digunakan dan dihitung pada soal-soal massa jenis. Nah, rumus massa jenis, rho sama dengan M per V, massa dibagi volume. Bagaimana jika ditanyakan massa? Maka massa benda atau zat dapat dicari dengan rumus M sama dengan rho dikali volume. Jika kita ingin mencari nilai dari volume dari zat, maka V sama dengan massa dibagi rho. Jadi satu rumus ini bisa kita ubah untuk mencari variabel yang kita ingin cari nilainya. Nah, di sini juga dapat teman-teman lihat tampilan dari konversi satuan yang akan kita pakai. Jika kita mau mengubah satuan kilogram per meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3, ini teman-teman tinggal bagi 1000 untuk mengubahnya. Demikian dari gram per sentimeter pangkat 3 mau ke kilogram per meter pangkat 3, kita kali 1000. Konversi dari kilogram ke gram bisa diganti kilogram kali 1000 menjadi satuan gram. Satuan gram ke kilogram kita bagi 1000. Satuan dari meter pangkat 3 menjadi sentimeter pangkat 3 kita kali dengan 1 juta. Demikian dari sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 kita bagi 1 juta. Jadi teman-teman bisa gunakan pedoman di sini untuk mencocokkan satuan yang kita inginkan. Mari kita lihat contoh soal dalam kasus massa jenis. Ada sebuah balok dengan panjang 40 cm, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm memiliki massa 4 kg. Hitunglah massa jenis balok. Jadi pertanyaan nomor 1 ini ditanya massa jenis balok. Massa jenis balok rho sama dengan massa dibagi volume. Kita lihat data dari soal, massa benda adalah 4 kg. Volume yang dapat kita cari di sini adalah balok dengan panjang 40 cm, lebar 10 cm, dan tebalnya 5 cm. Dapat kita hitung volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tebal. Maka dari sini teman-teman bisa dilihat ini
4 kg dibagi dengan 2000 cm pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kilogram dengan cm pangkat 3 bukan pasangan satuan yang sesuai. Sehingga kita harus mengubah menjadi pasangan satuan yang sesuai. Di sini kita ubah saja kilogramnya ke gram dikali 1000 menjadi 4000 dibagi 2000 cm pangkat 3. Maka di sini massa jenis dari balok pada soal nomor 1 adalah 2 gram per cm pangkat 3. Inilah jawaban soal nomor 1. Tapi jika teman-teman ingin mengubah ke dalam satuan standar dari massa jenis, kita tinggal kali dengan 1000, maka dapatlah satuannya adalah 2000 kg per meter pangkat 3. Ini cara kerja untuk soal nomor 1. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Sejenis minyak dengan massa jenis 0,7 gram per cm pangkat 3 memiliki volume sebanyak 0,4 meter pangkat 3. Kali ini ditanya mengenai massa minyak tersebut. Nah, jika mencari massa, maka kita gunakan massa jenis Rho dikali V. Massa jenisnya 0,7 gram per cm pangkat 3 dikali 0,4 meter pangkat 3. Nah, di sini sama seperti nomor 1 tadi, pasangan satuannya tidak sesuai. Sehingga perlu kita ubah menjadi pasangan satuan yang sesuai. 0,7 kita kali dengan 1000 untuk kita ubah menjadi kilogram per meter pangkat 3 dikali 0,4 per meter pangkat 3 700 kg per meter pangkat 3 dikali 0,4 meter pangkat 3. Ini meter pangkat 3-nya bisa dicoret. Maka massa dari minyak ini adalah 280 kg. Ya, teman-teman bisa lihat variasi dari pertanyaan nomor 1 mencari massa jenis. Di nomor 2 kita gunakan untuk mencari massa dari soal yang ditanya di nomor 2. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah logam dengan massa jenis 0,4 gram per cm pangkat 3 sebanyak 240 kg memiliki volume ... meter pangkat 3. Kali ini pertanyaannya mencari volume. Ya, teman-teman sudah mulai menghafal ini ya. Volume sama dengan massa dibagi dengan Rho. Mari kita masukkan datanya. Massa 240 kg, Rho 4 gram per cm pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masalah yang sama. Satuan tidak sesuai. Ya, kilogram jumpa dengan gram per cm pangkat 3. Jadi kita ubah salah satu dari kedua data ini supaya satuannya sesuai. Jadi di sini kita kali dengan 1000 ya. Konversinya kan dikali 1000 menjadi 4000 kilogram per meter pangkat 3. Kilogram dengan kilogram kita coret. 240 dibagi 40 sisa 6. Maka jawaban dari volume pada soal nomor 3 ini adalah 0,06 meter pangkat 3. Jadi sudah ada 3 contoh dengan 3 kondisi pertanyaan yang berbeda. Mari kita lanjut dengan satu soal yang terakhir. Di sini soalnya lebih variatif ya. Contoh yang terakhir. Ada sebuah botol kosong. Masanya 100 gram
Bila diisi air hingga penuh, masanya menjadi 300 gram. Jadi ini ceritanya ada sebuah botol kosong, ditimbang masanya 100 gram. Botol kosong ini akan bernilai 300 gram saat diisi air hingga penuh. Dan bila diisi penuh dengan minyak, jadi botol yang sama ya, botol yang sama ini jika diisi dengan minyak, masanya 240 gram. Kita kasih warna berbeda nih. Warna merah aja ya. Diisi minyak. Pertanyaan, berapa nilai massa jenis dari minyak? Jadi dapat kita ketahui mencari massa jenis minyak, Rho sama dengan M kita bagi dengan V. Tetapi teman-teman hati-hati ya, ini diminta minyak, sehingga masanya harus kita pakai massa minyak saja. Volumenya volume minyak saja. Arti dari minyak saja ini nggak termasuk botol ya. Nah, jika botol kosong 100 gram, botol diisi dengan minyak 240 gram, maka massa minyak saja yaitu 240 gram dikurang massa dari botol. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jangan kita ambil 240. Di sini 240 gramnya kita potong dengan massa dari botol, sehingga dapatlah sisa massa dari minyak. Kemudian bagaimana kita tahu volume dari minyak? Kita boleh ambil datanya dari air. Massa jenis air sama dengan massa air dibagi volume air. Kita cari dulu volume air yang bisa diisi hingga penuh di botol ini. Volume sama dengan massa air dibagi massa jenis air. Berapa nilai dari massa air? Sama seperti minyak tadi. 300 gram ini kan massa dari botol dengan isinya air 300 gram. Jika botolnya 100 gram, maka massa air saja tinggal 200 gram. Massa jenis air adalah standar dari massa jenis, yaitu 1 gram per cm kubik. Maka dari keterangan ini kita dapat volume air 200 cm pangkat 3. Volume air yang bisa diisi penuh ke dalam botol. Jika botol yang sama mampu menampung air sebanyak 200 cm pangkat 3, maka botol tersebut juga sanggup mengisi minyak sebanyak 200 cm pangkat 3. Ya, jadi di sini botol yang sama, konsepnya ya, botol yang sama jika mampu mengisi air penuh sebanyak 200 cm pangkat 3, maka botol tersebut jika diisi cairan lain, kapasitasnya juga 200 cm pangkat 3. Jadi ini connectingnya antara minyak dengan air dalam botol adalah volume yang dapat diisi sama banyak. Ya, teman-teman boleh dipahami konsep di sini. Jadi mungkin timbangannya berbeda. Cairan minyak dengan air, timbangannya berbeda, tetapi kapasitas volume adalah sama. Sehingga volume minyak yang akan bisa masuk ke dalam botol ini 200 cm pangkat 3. Maka kita hitung 240 gram dikurang 100 gram, sisa 140 gram. Kita bagi dengan 200 cm pangkat 3. Maka hasilnya adalah 0,7 gram per centimeter pangkat 3. Nanti teman-teman jika ingin mengubah ke dalam satuan standar dalam kilogram, kita kalikan aja dengan 1000 ya. Ini akan menjadi 700 kilogram per meter pangkat 3. Inilah
jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Jadi selain hitungan massa jenis, di sini juga ada konsep-konsep logika yang harus kita pahami. Oke, sekian video kita kali ini tentang perhitungan massa jenis. Semoga penjelasan dan contoh-contoh soal tentang massa jenis bisa membantu teman-teman lebih paham tentang hitungan massa jenis. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video kita selanjutnya. Sampai jumpa, salam Hika, hitung fisika. Bye.